وكرم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء، حيث قال في حديثه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang kami hormati dan muliakan Al-Mukarramun, mami-mami tiang, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu, para pengantar jenazah rahimakumullah, wabil khusus keluarga dari almarhumah Ibu Misyatik Dewina yang ditinggalkan. Pertama-tama, meskipun di dalam suasana duka pada pagi menjelang siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita mengajak diri agar senantiasa mampu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini, di hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah ini, kita semua dapat meringankan langkah kaki bersama-sama mengiringi kepergian almarhumah, mengantarkan beliau ke peristirahatan yang sementara. Semoga setiap langkah kaki kita menuju makbarah ini Allah jadikan sebagai tambahan amal, tambahan bekal bagi kita, sekaligus sebagai bentuk doa bagi almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa, diterima segala amal, dilapangkan kuburnya, dan juga sebagai penyejuk hati, pelipur lara bagi keluarga yang ditinggalkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau, teriring harapan dan doa semoga kita semua termasuk di dalam kelompok umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pengantar jenazah rahimakumullah, wabil khusus keluarga yang ditinggalkan, izinkan kami berdiri sejenak mewakili seluruh pentakziah pada pagi menjelang siang hari niki untuk menyampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesabaran yang sempurna di dalam menghadapi musibah ini yang nilainya tiada tara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga yang ditinggalkan, mari kembali kita tundukkan kepala, mengingat kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Tadi Mulaqin telah menyampaikan kepada kita semua, Allah dengan tegas menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ini merupakan sunnatullah, sesuatu yang pasti akan datang. Siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun harta yang kita miliki, ketika ajal batas itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada kekuatan sebesar apapun yang dapat memundurkan atau memajukannya sedetik pun. Sehingga saat ini dalam pandangan Allah, waktu yang diberikan untuk almarhumah telah habis di dunia. Tetapi kita harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan bulan yang mulia untuk kembalinya almarhumah. Di bulan Dzulqa'dah Allah pilihkan hari yang mulia, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Allah panggil di waktu yang begitu istimewa, yang didamba-dambakan oleh banyak orang yang beriman, dan almarhumah termasuk salah satu di antara yang mendapatkan keistimewaan tersebut. Di dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahallahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim, ia yang bersyahadat, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai hembusan nafas terakhir keimanan itu tidak keluar dari dalam dirinya, meninggal. Rasulullah nyatakan, yamutu yaumal jum'ah, ia wafat pada hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau malam Jumatnya, illa kecuali melainkan waqallahu fitnatal qabr, Allah akan bebaskan ia dari fitnah kubur.
hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Meskipun sebagian ulama muhaddisin menganggap hadis ini derajatnya dhaif, lemah, tetapi para ulama muhaddisin yang lain menyatakan ini kuat karena memiliki banyak syahid. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, disampaikan, dijelaskan apa yang dimaksud dengan fitnah kubur tersebut. Para ulama menyebutkan mereka yang beriman muslim wafat pada hari atau malam Jumat, ia akan terbebas dari azab atau siksa kubur. Sehingga untuk keluarga yang ditinggalkan, mari gantikan tangisan yang ada dengan senyum bahagia, dengan doa-doa indah yang dipanjatkan. Semoga almarhumah Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang termulia di sisinya. Kemudian bagi kita yang masih hidup, mari kita mengambil pelajaran dari setiap jenazah demi jenazah yang kita hantarkan, dari setiap kematian demi kematian yang kita saksikan. Suatu saat nanti kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua atribut dunia kita akan tanggalkan dan tinggalkan. Tidak ada kita bawa sama sekali. Harta yang begitu banyak akan ditinggal untuk ahli waris. Begitupun jabatan, setinggi apapun kita, bahkan meskipun kita menjadi seorang presiden, begitu ketika kita meninggal dunia, sudah banyak yang antri untuk mengganti. Yang kita bawa kembali pulang kepada Allah tidak lain adalah amal saleh. Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadis, yutbi'ul mayyit thalathun, ada 3 yang mengiringi mayit itu menuju kuburnya. 2 faraja afnani, 2 akan kembali pulang, hanya 1 yang setia mendampingi hingga akhir nanti. 2 yang kembali pulang adalah al-mal wal ahlu, harta dan keluarga. Sayang-sayangnya seorang suami kepada istri, secinta-cintanya seorang anak kepada ibu, dia tidak akan pernah sanggup untuk berada di sisi kubur itu lebih dari 24 jam. Dia akan kembali pulang, melanjutkan kehidupan. Keluarga akan kembali pulang. Harta pun akan kembali dan menjadi bagian dari ahli waris yang ditinggalkan. Tetapi yang setia mendampingi tidak lain tidak bukan adalah amal saleh yang kita cari, yang kita kejar selama berada di dunia ini. Sehingga mari kesempatan yang ada, yang Allah berikan sampai hari ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan utama kembali kepada Allah kelak dalam keadaan yang terbaik. Dan semoga kita semua kembali kepada Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, izinkan kami atas nama keluarga menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh para pentakziah, wabil khusus mami-mami tiang, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga masyarakat Karangtatah yang telah membantu kami sejak almarhumah mengembuskan nafas yang terakhir, kemudian dimandikan, dikafankan, disolatkan sampai dengan dimakamkan pada pagi hari ini. Tidak ada yang dapat kami bisa sampaikan selain jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan pelungguh kami dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena ini amal yang begitu istimewa, salah satu amal terbaik yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai malaikat Jibril karena besarnya nilai amal ini, beliau ingin dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, salah satunya adalah mengiringi jenazah. Nilai-nilai besar Allah berikan di dalam setiap langkah kaki kita menuju makbarah ini. Kemudian atas nama keluarga kami juga menyampaikan permohonan maaf sekiranya semasa hidup almarhumah ada kata-kata beliau yang tidak berkenan di hati, ada tingkah laku beliau yang menyakiti perasaan. Di dalam kesempatan niki kami mohon kiranya untuk dimaafkan. Sampun Nabi jamaah ngiring maafan nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ikrar maaf dari kita, segala noda dan dosa yang terkait antar sesama manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang terkait dengan hutang piutang kecil ataupun besar yang mungkin almarhumah semasa hidupnya belum sempat untuk menyelesaikan, maka kami atas nama keluarga menyampaikan bahwa ahli waris dan keluarga siap untuk bertanggung jawab atas itu semua, sehingga seluruh hutang piutang almarhumah diwalahkan kepada keluarga yang ditinggalkan, yang siap untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
Dan terakhir, sebelum kita beranjak, mari kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah, khusus kita niatkan untuk almarhumah dan seluruh penghuni makbarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pekuburan niki menjadi pekuburan yang termasuk rawdatum min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Ala hadhihi niyyah wa lakunatil salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.